Bentar Mas, diklik dulu Mas. Gimana? Bentar. Udah. Kenapa? Kayak ini. Yuk, udah. Tanggal 11 tuh yang tanggal itu yang itu.
Bentar, Mas. Tolongnya disesuaikan dengan funnel yang diterapkan. Tidak mesti sama. Tergantung penerapan funnelnya seperti apa gitu. Makanya yang pertama kali yang harus dipahami itu funnelnya. Kalau funnel mau lihat seperti apa, oh itu tanya seperti apa sih webnya kan. Pertama dari sini kan, Iya. dari kontennya. Konten berarti CTR all dan CTR link. Ini udah bagus. Terus kemudian yang ngeklik ke LP views udah bagus 60%. Ini sama sekali nggak ada yang masuk leads-nya. Nggak ada, Pak. Ini harusnya ada satu nih yang terdeteksi di sini. Dia masuk, cuman nggak konversi. Nah, itu beda. Kalau ini kan funnel WA, masalah konversi itu di keputusan orangnya, CS-nya. Gitu. Di situ. Kalau seperti ini optimasinya itu chat. Apanya, Mas? Dia tambahan keranjang nih ya. Harusnya ada 8. Memang di awal seperti ini Mas Dodi. Jadi bagaimana ini itu masih dalam tahap pengayaan data nih. Oh iya. Dan kemungkinan nggak lolos dia. Ya. Kenapa? Karena kita aktifin dulu. Ini di edit signifikan. Nah ini pengayaan data dibatasi. Set iklan tidak dapat menghasilkan penambahan ke keranjang belanja yang cukup untuk keluar dari tahap pengayaan data. Ini biasanya terjadi saat set iklan dibatasi oleh ukuran pemirsa, kontrol biaya anggaran, atau pengaturan lain. Pertimbangkan untuk membuat perubahan pada set iklan untuk meningkatkan kinerja. Paham yang dimaksud? Itu dinaikkan konversinya, Mas ya. Gimana?
harus ditingkatkan berarti anggaran ya Mas ya. Yang pertama itu bisa anggaran. Yang kedua bisa ini diturunin jadi view konten. Itu Mas Hodi. Apanya yang turunin Mas? Atribusinya ini. Tadinya kan itu chat nih, tambahkan keranjang. Hmm. Diturunin jadi view konten. Nah, kalau budgetnya minim, turunin ke view konten. Gitu. Nanti di view konten langsung ke ini, ke WA. View konten itu berarti hanya optimasi. Begini bedakan. Ini kan landing page sampean kan ini. Ya. Ya kan? View konten itu adalah orang yang ini pixel helpernya dilihat. Ya. Ya. Loh. Yang melihat konten. Orang yang sampai ke halaman ini atau melihat halaman ini kan namanya view konten. Ya kan? Nah, kalau ada 50 view konten, maka si Facebook akan tahu nih. Berarti orang yang sampai untuk melihat halaman website atau landing page, dalam hal ini event view content, itu seperti ini dari 50 orang akan dibuat rata-rata. Atau saya balik lagi, kita balik ke konsep awal di sini. Di sini kan pengayaan data dibatasi. Artinya apa? Dengan budget 50.000, jangkauannya kan terbatas. Iya. Ya enggak? Iya, Nah, betul. kalau 50.000 itu jangkauannya terbatas, sangat mungkin kan dalam 7 hari cuma dapat 8. Nah, kalau cuma dapat 8 kan berarti tidak memenuhi mesin learning Facebook, minimal 50 konversi. Sampai sini paham? Iya, paham. Nah, solusinya bagaimana? Penyelesaiannya bagaimana? Yang pertama, bisa naikin budget. Iya. Tuh, ya. Kenapa naikin budget? Biar jangkauannya lebih luas. Yang Ya, betul. bisa mencapai 50 dalam 1 minggu. Ya. Satu. Konversi, 50 konversi. Ya. Terus? Yang kedua, ini kan eventnya atau tindakan pada websitenya atau konversinya orang yang masuk ke web disebut view content. Kemudian dia baca isi nama, nomor WA, chat admin, kan begitu. Ya. Awalnya kan seperti itu. Maka alternatif kedua bisa optimasinya diganti dengan view content biar mencapai 50 konversi. Sampai sini bisa dipahami? Tapi 50 konversi itu berarti ya nggak masuk ke WA? Beda. Nah, makanya harus paham tentang konversi itu bisa view konten, bisa add to chat, bisa. Jadi kan gini, konversi itu buah tindakan ya, di mana konversi itu dari orang lihat iklan masuk ke web. Masuk ke web itu konversinya, penamaannya, tindakan konversinya atau eventnya namanya view content. Sampai sini bisa dipahami? Oh, saya dikirain konversi itu adalah closing penjualan, bukan? Ya beda gitu loh. Beda banget. Nah, di sini harus paham ya. Jadi konversi itu tidak sama dengan penjualan. Penjualan atau purchase salah satu konversi. Oh. Gitu kan? Salah satu konversi. Cuman kalau sampean pakai funnel WA karena tombolnya diarahkan ke WA, pixel kan tidak bisa mendeteksi sampai closing berapa. Betul nggak? Hanya sampai ngeklik tombol WA. Kan begitu. Sampai sini bisa dipahami. Nah, konversi untuk ngeklik tombol menuju WA ini namanya tambahkan keranjang. Tambahkan keranjang juga konversi. Leads juga konversi. Tergantung mau dipasang di mana nih. Kalau punyanya Mas Dodi ini, itu leads-nya kan di halaman thank you. Untuk mendeteksi real yang masuk WA. Kenapa tadi bisa dideteksi? Ada satu orang yang, ini ya, ketika diatur, ya,
ketika diatur di sini, ya, itu kan muncul tuh satu leads, ya. Iya. Jadi Itu. prinsip iklan Facebook, ya, yang pertama kali adalah bagaimana sampean itu kami KPI dulu. Setelah itu bagaimana keluar dari pengayaan data. Mau nggak pakai interest, mau pakai interest, asal 50 konversi dalam 1 minggu, ya, atau 50 hasil dalam 1 minggu, mau pakai interest atau tidak, ya, itu kalau sudah memenuhi 50 konversi, dia si Facebook itu sudah ngerti, oh Mas Dodi iklan itu, ya, itu Iya. maunya ditayangkan kepada siapa? Itu Oh, iya. disebut pengayaan data tadi, proses Oh, pengayaan selama data ini tadi. pemahaman saya konversi itu adalah penjualan. Nah, di Gitu. situ kebanyakan orang salah kaprah. Konversi itu tidak sama dengan penjualan, gitu kan? Maka dasarnya harus funnel, gitu loh. Ya, ya. Funnel Berarti adalah, ya, LP view juga itu konversi ya Mas ya? LP views itu istilah orang yang sampai ke landing page, Mas. Ya. Istilah itu bukan Misalnya. event, tapi istilah LP views itu berarti dia mengunjungi landing page, halaman landing. Paham nggak? Ya. Bedanya apa sama view konten? Kalau LP views bukan event atau tindakan konversi, tapi kalau view konten itu tindakan konversi. Gitu loh. Hmm. Jadi ada event dasar atau peristiwa konversi dasar. Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi Iya. jangan termakan istilah mereka para mastah yang jualan training, ya, karena mereka berharap orang itu ikut training mereka terus. Karena mereka jualannya memang training gitu, Mas. Ya, bahwa di situ itu konversi itu tidak sama dengan penjualan gitu. Ya, Pixel mana tahu kalau orang yang sudah masuk WA terus dia beli atau tidak, kan nggak ngerti. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi iklan itu yang pertama kali harus dicek apa? Ini namanya KPI kan. Di sini kan. Pertama kan yang tayang apa? Yang dilihat orang apa? Yang dilihat Landing orang, page. yang dilihat Oh, orang jam apa saya landing itu. page? Video. Video atau gambar kan? Nah, video atau Ya, gambar video. bagus atau tidak itu yang pertama yang harus dicek, kan? Betul nggak? Hmm. Nah, apa Ya. cerminannya? Matriksnya apa? CTR all dan CTR link. Ya. Ini kalau di Ya. Facebook. Tapi kalau di Google, di TikTok, atau di platform periklanan yang lain, CTR ini selalu muncul. Klik link through ini selalu muncul. Intinya adalah CTR ini orang yang merespon iklan, ngeklik link, sehingga keluar dari platform periklanan itu. Ini mencerminkan konten iklannya. Sampai sini bisa dipahami? Ya, paham. Berarti kalau konten iklan udah bagus ya Mas, sampai sini Mas. Sangat bagus kalau dari sini ya. Itu sangat bagus. Iya. Lah di sini itu juga Karena lebih dari 10%. lebih dari 1%. 1%. 1%. CTR link-nya Iya. lebih dari 1%. CTR all-nya standarnya 2%. Kan gitu. Iya. Ini udah bagus gitu kan. Iya. Cuman kenapa kok dia penayangannya terbatas? Karena tidak memenuhi 50 konversi atau 50 hasil dalam seminggu. Alternatifnya cuma 2. Berarti kan jangkauannya terlalu kecil tuh. Iya, Pertama betul. dinaikkan budgetnya. Kalau memang budgetnya nggak Iya. ada, ya berarti diturunin eventnya. Dari tambahkan keranjang. Tadinya kan mau dioptimasi, sampai maksudnya kan saya mau iklan saya dioptimasi untuk orang yang ngeklik, yang ngisi nama WA terus ini kan, klik chat admin Iya. kan. Nah, Iya. karena budgetnya minim, ya kita turunin dari apa? View konten gitu loh. Kalau budgetnya minim, ya, Berarti chat adminnya dihilangin atau gimana? Enggak. ya enggak dihilangin.
eventnya ini aja optimasinya, tinggal diduplikat ya. Ya. Di sini tinggal diduplikat, boleh pakai campaign baru, boleh pakai set iklan yang diduplikat, sama Ini aja. aja yang ini aja gimana? Kalau duplikat. Misalnya ini duplikat ya, Ya. duplikat. Alternatif pertama untuk menangani tadi penayangan atas karena tidak memenuhi itu, nih ya, ini misalnya sama. Nah, di set iklan, ini kan tadinya tambahkan keranjang, Mas. Ya. Kan tadinya Bentar mas, tambahkan bentar mas, bentar keranjang. mas, bentar mas, bentar, bentar. Saya lihat dulu atas. Oh ini kompresinya. Geser ya kan. Nah, ini kan tambahkan keranjang. Nah, ini diganti jadi view konten. Itu berarti lihat konten ya. Kalau budgetnya minim ya, ini ya catatannya ya. Kalau Ya. budgetnya minim, Hmm. turunin. Tujuannya untuk apa? Biar terjadi 50 view konten. Kalau sudah terjadi 50 view konten, berarti lolos pengayaan data, lolos masa learning. Sampai sini paham? Paham. Berarti Nah, kalau udah lolos masa learning, selanjutnya gimana? Misalkan lolos masa learning. ya tinggal dilanjutkan iklan. Berarti tujuan untuk lolos masa learning atau pengayaan data ini adalah agar si Facebook paham ya, agar si Facebook paham audiens yang dituju Mas Dodi itu seperti apa. Dari 50 hasil akan dibuat rata-rata. Sampai sini bisa dipahami? Paham, 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 paham. Oke. Berarti otomatis kalau lolos masa learning, biayanya jadi lebih murah, mas. Per kliknya turun. Bagaimana? Biaya per hasilnya kemungkinan besar pasti turun. Oh, kalau udah lolos masa learning. Iya, akan tetapi di situ begini lagi. Kalau view konten oke, tapi kalau add to cart, kemudian leads, apalagi sampai purchase, gitu ya. Nah, Ya. kembali lagi kita pakai logika kita. Hmm. Yang punya keputusan untuk membeli itu Facebook, kita, atau calon buyer. Calon buyer. Nah, di situ. Paham sampai sini? Paham, paham. Nah, fungsinya iklan ya, kan begini. Kita kembali back to basic ya. Yang namanya kalau kita mau jualan gitu ya, atau mau usaha gitu ya. Kita kan sudah punya produk nih. Ya. Kan bagaimana sebanyak mungkin orang melihat produk kita. Betul nggak? Betul. Semakin banyak orang yang melihat produk kita, maka kemungkinan belinya besar nggak? Besar. Nah, keputusan belinya itu di kita atau di calon buyer? Calon buyer. Nah, di situ itu yang perlu dipahami. Sebanyak mungkin orang melihat iklan kita, itu kita istilahkan, atau istilah di periklanannya adalah impresi. Jadi orang yang melihat iklan adalah impresi. Beda nggak, Mas? Sama jangkauan iklan, sama tayangan iklan. Sedikit berbeda. Kalau tayangan iklan itu secara umum yang melihat iklan secara langsung. Ya, kalau impresi itu misalkan ini berlaku di sosial media khususnya ya. Misalkan nih, Mas Dodi lihat lihat iklan produk suka, di-share ke berandanya Mas Dodi. Temannya lihat, itu dihitung impresi, gitu loh. Paham nggak sampai situ? Ya, paham, paham. Nah, di situ. Jadi sekali lagi, masa learning itu penting, atau pengayaan data itu penting. Untuk apa? Mempelajari audiens atau target market kita di Facebook biar paham gitu loh. Sama juga sistem pengayaan data atau learning ini, Facebook mau bilang sama Mas Dodi gini, Mas, tolong orang yang konversi di websitemu ya itu minimal 50. Kalau 50 nanti tak buat rata-rata, saya bisa tahu tuh kebiasaan atau behavior dari 50 orang ini seperti apa, tak buat rata-rata.
iklanmu tak tayangkan kepada setelah mencapai 50 hasil tadi, akan saya tayangkan orang yang kebiasaannya mirip dengan mereka, gitu loh. Sampai sini bisa dipahami? Paham. Dan itu terekam dari pixelnya, Mas. Betul sekali, gitu loh. Sekali lagi, konversi tidak sama dengan pembelian, ya. Jangan Makanya salah. saya kemarin kan bertanya ke Mas Topa bertanya, Mas kalau konversi bisa diakal enggak? Tak kira yang namanya konversi itu hanya penjualan saja, closing gitu. Ya nggak bisa dong. Ya makanya saya pikir persepsi saya dulu yang namanya konversi itu adalah closing hasil gitu. Nah, di situ salah, gitu kan. Karena konversi sendiri ada beberapa peristiwa atau beberapa peristiwa istilahnya atau event, yaitu view content secara standar ya, view content. Ya. Kalau funnel full form berarti view content, add to chat, kemudian initiate checkout, add payment info, kemudian di halaman thank you itu biasanya purchase, gitu loh. Dan ini di settingnya di sini ya, Mas. Nah, itu peristiwa konversinya, setting Di peristiwa sini konversi. settingnya. Ya, atribusi konversinya itu namanya. Atau optimasinya apa? Saya bilang kan gitu. Di situ. Bisa dipahami sampai sini? Paham. Nah, di situ. Ini cara pertama ya. Kalau memang pengayaan data tidak terlewati, biaya atau spend kita punya budget itu terbatas, ya diturunin. Kan ini kan tadinya itu chat nih, optimasinya untuk itu chat kan ngeklik tombol ini nih, ya kan? Iya. Diturunin orang yang lihat saja. Biar apa? Biar lolos pengayaan data dulu, gitu. Sampai sini bisa dipahami, masuk akal? Iya. Nah, Yang penting lolos pakai data aja dulu ya, Mas ya. iya, gitu loh. Pengayaan data itu pertama. Nah, bagaimana selanjutnya di pengayaan setelah lewat kalau view konten udah lewat, paling tidak 200 nanti balikin lagi ke chat lagi setelah 200. Di setting lagi yang tadi di sini settingannya nah. Ya, dibalikin lagi gitu. Mana Dibalikin sini lagi. itu chat langsung. Kalau dulu tidak perlu duplikat. Kalau sekarang harus duplikat. Karena kalau sudah diterbitin dia nggak bisa diubah. Contohnya yang tadi di situ. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, itu. Jadi kalau udah lihat konversinya udah lolos, kita kembali ke itu chat, duplikat lagi, Mas. Gimana? Kalau mau balikin ke itu chat ya diduplikat dong. Duplikat Karena lagi. nggak bisa langsung diubah. Gitu. Yang lama dimatiin, gitu kan. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi iklan itu jembatan kita agar produk-produk kita atau produk kita dilihat oleh banyak orang. Dalam hal ini kan di landing page gitu loh. Ya kan? Pertama kan konten iklan. Ya kan? Nah, ini harus dipahami. Ini dasar benar. Terkadang orang asal ngiklan, dia nggak paham, ya. Terus misalkan dibandingin dengan mereka yang pamer hasil, ini loh, saya iklan sehari cuman 50.000, ya, 3 hari dapat profit 9 juta. Misalnya gitu kan, aku pernah lihat tuh baru-baru ini. Nah, di situ bergantung produknya apa. Itu satu, ya. Terus di situ produknya udah jenuh belum, ya kan? Kalau produk itu lagi terus kondisi perekonomian kita seperti apa? Juga kan? Nah sekarang orang itu, kebanyakan orang, 90% orang kalau ditanya, pusing masalah duit kalau sekarang kok. Betul nggak? Betul. Wajar nggak kalau dia sebetulnya minat tapi nggak jadi beli? Wajar. Nah, di situ tinggal ditunggu aja. Kalau dia memang berminat, bisa menyampaikan, memberikan servis dengan baik. Kalau tidak sekarang, mungkin bisa saja 3 hari ke depan. Kalau tidak 3 hari ke depan, bisa saja 1 minggu. Bisa saja 1 bulan ke depan. Bisa saja 3 bulan ke depan baru dia beli. Nah, itu perlu kita sadari. Berarti iklan ini harus running terus. Betul nggak? Iya. Gitu. Nggak bisa pada kondisi sekarang, kita ngiklan, terus kita maunya untung terus. Nggak bisa. Tak jamin itu kalau sekarang.
Iya, betul. Bisanya adalah kita yang ngatur. Ini berapa nih? Makanya setelah paham funnel, paham KPI, KPI itu matriks-matriksnya apa ya, indikator-indikatornya apa, iklan yang bagus itu dari mulai CTR sampai klik tautan to LP views ya, klik link to LP views sampai LP views to add to chat, ini harus paham. Penerapannya pun harus paham. Funnel itu di web gitu loh, di landing page gitu. Sebetulnya dangkal ini saja gitu loh yang perlu dikuasai. Selebihnya itu di kita masing-masing. Jadi nggak bisa berharap oh ini bohong, ini nggak ada yang berbohong. Yang penting tak sampaikan logikanya seperti ini, ya kan? Iya, Ya mereka betul. yang jualan training 50.000 3 hari berarti 150 dapat 9 juta. Ya dia pernah mengalami itu untuk mengulang hal yang sama. Saya pastikan nggak bisa, gitu loh. Iya. Di situ. Nah, keberuntungan seperti itu diperoleh oleh siapa? Mereka yang konsisten. Yang jadi persoalan kita sudah konsisten atau belum, kan gitu kan? Ya nggak? Iya, betul. Masuk akal nggak seperti ini? Masuk akal. Nggak ada yang istilahnya terus budget minim, tiba-tiba tadi seperti tadi Closing 50.000 udah 3 selesai. hari 9 juta gitu ya. Omset 9 juta atau penghasilan bersih 9 juta gitu. Itu lebih naik lagi. Untuk masa sekarang loh ya. Saya berani Iya. buka-bukaan dashboard. Ayo. Ya kan? Gitu. Jadi nggak ada tuh yang istilahnya orang dengan budget minim, ya kan, terus dapat hasil yang sebesar-besarnya. Kalau sebelum pandemi, sebelum PPKM membuktikan sendiri, saya dapat 1,8 miliar per bulan ya omset itu 100 juta per bulan. Sebulannya. Hari berapa berarti? Seharinya 10 jutaan ya? Iya. Dan itu udah berapa kali jalan ya Mas? Itu berapa kali scale up? Ya, sebetulnya kita nggak perlu mikirin scale up terlalu bingung, Mas Rudi. Intinya lolos pengayaan data dulu aja. Setelah lolos pengayaan data ini, kalau hasilnya bagus, tinggal baru kita bicara scaling. Scale up itu naikin budget. Scaling ada dua ya. Ya. Scale up itu naikin budget maksimal. Kalau misalkan mau naikin budget pada masa learning, itu maksimal 10%. Dari biaya sebelumnya. Ya, gitu loh. Makanya tentukan dari sekarang apakah mau naikin budget untuk melewati pengayaan data, apakah mau turunin eventnya, gitu loh. Pilihannya ada dua itu. Ya. Setelah nurunin eventnya pun, kita nantinya setelah 210 konten, kita harus naikin lagi ke kalau chat itu tidak memenuhi lagi, bagaimana? Ya balikin lagi atau ganti targeting, gitu loh. Atau ganti produknya. Di situ. Sampai sini bisa dipahami ya? Paham. Jadi semua itu digital marketing, semuanya itu by data dan kita pakai logika. Itu loh. Pernah nggak terjadi 10 juta dapat misalkan 100 juta? Ya saya pernah. Tapi untuk mengulang, nah di situ bergantung produknya apa. Ya kan? Iya. Terus kayaknya seperti apa? Pasti di situ memenuhi CTR-nya minimal 1%, yang link klik to LP views-nya minimal 60%, LP views to chat minimal 10%, itu pasti melewati itu gitu loh. Iya. Kalau belum memenuhi standar KPI-nya, ya dibenerin dulu gitu kan. Kalau udah paham di situ mau masarin produk apapun bisa gitu loh. Nah, nanti dengan konsistensi yang kita punya, sekarang kita hitung-hitungan, kalau pemasukannya misalkan iklan running, ya kan di awal pasti bakar duit, itu teorinya gitu loh, Iya. dimanapun. Sekarang logika aja, kalau kita ngomong Facebook Ads ya, kan sama-sama ngeluarin duit untuk bayar iklan nih. Iya. Mereka kayak Jarum, kayak nggak usah ngomong Jarum yang gede lah, ngomong masalah Marimas atau Nutrisari atau
tolak angin. Harganya berapa sih? 1.000, 1.500 kan? Iya, Tahu nggak? iya, Mereka iklan di TV. Tahu nggak iklan di TV itu miliaran? iya. Tahu. Ya kan? Nah, Iya, terus mereka bakar duit nggak? bakal duit. Apalagi di Facebook. Gitu. Ah, itu mah paham, Mas. Ini Mas, saya kan dulu pernah ngiklan ini. Di sini kan saya nggak lihat target tuh, targeting tuh. Settingan targeting enggak, ini kan langsung semua orang gitu. Enggak pengaruh juga itu. Gimana, gimana, gimana? Ini di settingan ini kan ada Bagian bawah, wilayah, detail targeting. demografi, ada targeting, mana ya? Usia. Nah, di sini kan kalau kita kan semua nggak ada kecualian aja ya. Kecuali kan admin aja semua orang berarti Ini semua kan jenis susah. kelamin aja. Ini juga pengaruh tuh Mas, pengaruh nggak? Targeting berpengaruh. Targeting berpengaruh. Tapi di awal kalau butuh pengayaan data. Sampai sini paham nggak? Oh iya iya iya. Biar banyak targetnya Mas ya untuk pengen data ya. Misalkan di Facebook tanpa menggunakan interest. Ya Boleh nggak? interes. Boleh. Yang penting 50 konversinya tercapai, nggak ada masalah gitu loh. Jadi jangan Kita mempermasalahkan kan targeting kalau di awal. Kalau sudah iklan running, sudah ada hasil, baru kita ke scaling. Nah, scaling itu bisa menggunakan custom audience, bisa menggunakan oh, look-like audience. Untuk apa? Memperluas pemirsa kita. hmm, Paham nggak? iya Ini iya. masuk ke materi scaling, dasarnya aja belum paham. Gimana mau masuk scaling kan gitu. Iya betul betul betul. Baru yang terakhir manual bidding. Hmm. Berarti yang pokok itu adalah pengayaan data dulu Mas ya. Lolos itu dulu ya. Ya, untuk automatic payment ya, untuk automatic targeting uh, untuk automatic targeting bid Nah automatic biasanya ya. kalau lulus pengayaan data itu turun budgetnya dari Facebooknya berapa persen Mas? Ya Yang nggak Mas bisa tahu. seperti itu. Ya. Oh Sekali nggak juga. lagi, sekali lagi, kalau lolos pengayaan data, artinya Facebook itu tahu, paham, Hmm. dari Iya. 50 hasil itu akan dibuat rata-rata. Iya iya. Oh, Mas Dodi itu maksudnya iklannya mau ditayangin kepada seperti orang 50 ini kebiasaannya. Paham sampai sini? Ya betul betul Apakah paham. jaminan pasti murah? Ya, perlu juga. Sekali Hmm. lagi itu kan keputusan calon buyer untuk ngeklik tombol atau enggak, untuk beli atau enggak. Itu dari Ya. sisi buyer. Nah, dari sisi kita bagaimana? Dari sisi kita berarti kalau LP views to add to chart-nya kurang dari 10%, berarti kita harus mengubah copywriting-nya. Bisa saja kasih promo, yang penting untung. Ini, Ya. nah, Paham. yang penting tahu kalau CTR kurang dari 1%, berarti gambarnya yang perlu diganti, Iya. gitu kan? Iya. Atau Itu videonya. videonya. Kalau link klik to LP views-nya kurang dari 60%, berarti loadingnya lambat. Tadi Mas, Iya. panjenengan Mas siapa Mas? Tulisannya Aisyah Humairah. Ahmad, Ahmad, Oh iya, Mas Ahmad. Nah, Ahmad, Mas. Mas Ahmad tadi kan bagus mana pakai berdu atau pakai niaga hoster. Nah, kebutuhannya kan di situ. Tapi kalau merujuk pada iklan itu bagaimana link klik loadingnya cepat. Link klik sampai LP views minimal 60%. Seperti apa? Seperti ini tadi. Nah, ini ya. Ini kan baru disetting kan tadi. Ini ya. LP views 67%. 67% ini dari mana? Tadi kan orang yang ngeklik ya. Di sini tayangan halaman landas atau LP views ini bahasa Indonesia dari LP views ya. 239 dibagi 353 itu sama dengan 67,71%. Sampai sini bisa dipahami ya.
Berarti ini kecepatannya Mas ya? Kecepatan web. Ya, kecepatan dari web. Dari mana didapat? Ya, LP views atau tayangan halaman landas dibagi dengan klik tautan kali 100%. Ketemulah ini. Itu kita buat dari metrik khusus tadi. Ya. 60% itu. Minimal 60%. Ini kan 67,71. Ya. Berarti kalau bagus. kurang dari 60% berarti loadingnya telat ya Mas? Gimana? Kalau kurang klik link to LV views itu kalau kurang dari 60% berarti loadingnya telat ya? Kalau kurang berarti loadingnya lambat. Kalau loadingnya lambat, misalnya yang ngeklik ada 1000 nih misalnya. Terus kalau kurang misalkan cuma 400, kan yang 600 kemana? Atau kalau dibuat standar 60%, yang 200 kan hilang. Padahal 200 itu kita bayar loh ke Facebook. Iya. Betul nggak? Nah, kadang kan orang kalau lama loading ditinggalkan ya, udah klik ditinggal ya. Iya, karena terlalu lambat. Iya, oh iya. Jadi berarti kita, untuk melihat si itunya besar di sini ya Mas? Gimana? Untuk melihat webnya cepat atau tidaknya di sini. Iya, ini sebetulnya kita buat secara manual tadi. Kita buat itu tidak muncul secara otomatis. Tadi saya buat, kan saya contohin tadi. Iya, iya. Gitu ya. 60%. Gitu. Nah, kalau ini udah beres semua, baru menuju ke selanjutnya. Kan ini sudah beres nih, sampai ke landing page views udah beres nih, udah bagus nih. Baru ke tahap selanjutnya kita analisa, kan gitu Mas. Ya. Nah, berarti selanjutnya adalah LP views to add to chart. Di sini kok cuma 3,35 gitu kan. Kita lihat dulu impresinya berapa. Kan gitu juga. Iya. Ya. Impresinya baru berapa, yang klik tautan berapa kan gitu. Yang ngeklik 353. Belum ada 1000 ya wajar dong gitu kan. Tapi kalau ini menjadi keputusan bahwa sekali lagi teori dasarnya 10%. Nah, kalau memang ini apa yang membuat ini kok kecil? Satu, bisa saja copywriting. Ya. Berarti ada yang perlu diubah nih copywritingnya. Bisa juga harga. Ya, kemampuan belinya orang sekarang kecil, di bawah 100.000. Ya. Bisa jadi kan? Nah, itu juga berpengaruh. Berarti yang penting untung bagaimana kasih promo, gitu loh. Sampai sini paham ya? Iya. Nah, di situ. Nah, di sini belum bisa kita, ini faktornya di situ. Tinggal mau diubah apanya nih? Apakah copywriting-nya? Coba diubah dikit misalnya. Atau mungkin penawaran harganya, promonya, bisa jadi gitu loh. Atau dinaikin tapi beli satu gratis satu, bisa juga kan? Banyak cara lah ya untuk membuat ini jadi 10% minimalnya. Gitu. Hey everybody, welcome back. I am Jason Salyer, and today we are filtering some water with some charcoal. This is some pretty clean looking water. It's pretty clear. Nah, kalau prospek, jangan dilihat mahalnya ini, tapi lewati dulu pengayaan datanya dulu gitu. Jadi jangan berpikir saya udah bisa 1 juta belum apa. Lah kamu udah melewati masanya belum? Pengayaan data belum gitu. Tergantung produknya juga. Kalau produknya harganya 99.000 misalnya, ya mungkin akan jauh lebih gede leads-nya gitu loh. Iya. Kalau produknya dibutuhin banyak orang, ya di situ akan lebih gede. Kalau perekonomiannya bagus, yang terakhir ya, kondisi perekonomiannya bagus, ya tentu juga akan banyak closing. Nah sekarang untuk makan aja susah, misalnya gitu kan. Nah bagaimana kita memilah itu? Sampai sini bisa dipahami ya? Paham, Bang. Oke, cukup? Cukup, Mas. Kan Mas Ahmad? Pak Suwarno? Oh ya Mas, saya baru gabung ini Mas, saya baru gabung, nggak punya ini, saya belum punya ide. Belum punya apa Pak? Belum punya ide, baru gabung nih. Kemarin Mas Topa, ya, saya kan coba kemarin iklan di Rajada 50.000,
Satu dapat closing. Ya. Ya coba lagi lah, beberapa lagi ada Lazada lagi cuy. Nah di situ itu kadang-kadang kan gini, kenapa orang bisa nyari di Lazada, ya kan? Ya. Bisa jadi karena iklan Mas Dodi juga dari Facebook. Ya. Bisa jadi ya Mas. Paham kan? Iya. Sehingga di sini memang Ketless juga perlu itu kan di Lazada saya kasih promo gratis ongkir juga Mas. Ya. Gitu. Gratis ongkir gitu. Yang termasuk ini termasuk apa namanya garansi. Nah di situ terpenting juga masih untung gitu. Jangan jualan. Karena gini Mas, kata Mas apa betul Mas, kalau kita nyetok barang kita muter gimana nih barang supaya laku gitu. Iya, kalau kita muter barang pasti, kalau kita nyetok barang pasti mikir ini gimana cara barang keluar. Berarti makanya saya beberapa ngiklan channel harus kita buka. Di Facebook Ad belum closing. Saya coba lagi, coba offline-nya juga, offline laku 2, online 1 gitu kan terus ya. Ya seperti itu gitu loh. Jadi jangan bedakan juga offline sama online gitu loh. Kalau aku bagaimana memadukan keduanya. Iya. Ya kan? Iya makanya selagi jalan channel rapi ada yang beli. Ada beli gitu aja saya perpaduan aja. Yang penting barang keluar aja dulu lah gitu. Iya gitu loh. Nah nantinya Mas Dodi. Ya. Saya ada program pensiun wirausaha yang 2 juta itu sebetulnya untuk itu. Jadi gini, Mas Dodi misalkan nih beli 1 juta atau 2 juta nih, nanti habis beli lagi. Akhirnya kan dapat satu antrian terus. Lah kalau sudah ada 300 orang yang seperti Mas Dodi, ya sistem kan akan jalan. Semua orang akan dapat modal usaha itu. Mas Warna. Iya. Gabung atau udah gabung belum? On the time. Belum. Cepetan gabung. Oke lah, nanti insya Allah. Nah di situ gitu loh. Ya, itu tujuan saya buat untuk itu Mas. Bukan terus merekrut orang, tidak. Saya latih bagaimana kita bisnis itu kan pakai logika ya, pakai akal. Semua masuk akal kok, gitu kan. Jadi jangan terus terbuai dengan itu kata Mas Tabdi, kata Mas Tabdi. Kalau diikutin semua ya pusing. Apalagi belum tahu dasarnya gitu loh. Iya. Oke, paham ya? Paham. Nah, ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, akhiri. Kalau ada, tak lanjutin. Mas. Ya, silakan. Misal ini kan, itu kan tadi dia kan nggak lolos pengayaan data. Ya. Kan harus ada 2 langkah yang harus dilakukan, naikkan budget, ya, atau turunkan event. Ya, atau event itu peristiwa konversi. Iya, peristiwa konversi. Tapi seandainya tadi di awal dia apa istilah itu capai target pengayaan data yang 50 konversi, berarti bisa dibilang customer-nya itu bagus ya? Kalau bisa dibilang bukan customer-nya bagus, berarti iklanmu yang bagus kan gitu. Iklan yang bagus. Maksudnya produknya juga bagus tuh. Kan, gitu. Tertarget gitu maksudnya, sangat spesifik tertarget begitu. Ya, sebetulnya jangan kalau di awal ya di kita dasar itu targeting itu jangan dipikirin dulu. Yang penting paham pengayaan data dulu, paham KPI, paham pengayaan data itu apa, harus melewatinya bagaimana, solusinya bagaimana. Intinya kita ngiklan itu kalau kita boncos kita tahu, kalau kita rugi kita tahu ruginya karena apa. Oh di sini, gitu kan. Kalau untungnya juga tahu, sehingga apa? Kita punya pola. Lah kalau sudah punya pola, udah paham, mau masarin produk apapun bisa, gitu loh. Ya. Ada lagi? Boleh? Mas, kalau produk saya habis ini, berarti begitu saya beli itu daftar ini lagi ya, daftar bikin akun baru lagi. Nanti bisa misalkan atas nama istri atau atas nama sendiri, referralnya Mas Dodi kan ada potongan 20% lagi. Oh iya. Gitu. Oh bisa gitu ya? Iya, baru kepikiran berarti kalau saya habis mau nyetok lagi, belanja lagi, ya udah aja kayak daftar baru kayak gitu, bikin akun atas nama istri gitu ya. Iya, betul. Ada potongan juga. Oh iya. Jadi kan lebih murah gitu. Siap Mas.
Jadi sebenarnya udah banyak yang mau bergabung, cuman mungkin karena seperti yang Mas katakan tadi, kondisi ekonomi belum stabil atau gimana. itu satu kira lah pelan tapi pasti itu Ya, ya. Mas, dibuka. pertanyaan Mas mau ini gimana sih? Mau masuk di e-commerce tuh gimana? Webnya? E-commerce di mana? Kemarin tuh ke WA ke saya. Maksudnya gimana sih? Program ini ke program e-commerce nanti di Onatur. Bentar, apa maksudnya nih? Oh yang Nanti awal tahun katanya. oh belum selesai Mas. Oh, bisa. Ya harus disiapin lebih matang karena di situ butuh server gede juga. Betul, betul. Baleo Mall aja itu update-nya kan berkali-kali itu. Sering Mas. Awal-awal sudah update. Ya karena nggak kuat toh, pindah server kan. Iya. Itu di Baleo Mall, kalau kita mau ikutan page builder, 4 juta tuh bayarnya tuh. 4,5 kalau nggak salah sekarang. Iya, 4,5 sekarang. Ya, 4 sampai 5 juta lah. Itu cuma diajarin Facebook Ads, TikTok Ads gitu. Sama aja, gitu kan disediain ya produk disediain ini aja, webnya aja langsung cuma otomatis. Saya nggak ini lah. Berarti Mas, kalau nanti kan bentar lagi puasa nih, rencananya mau fashion, saya mau ikan fashion, itu mungkin lebih ini ya Mas ya, karena mungkin yang penting harganya masuk aja ya. Iya, yang penting untung gitu. Yang penting untung untung, aja lah. polanya tidak jauh berbeda seperti ini gitu. Sama ya. Sama. Kalau gambar-gambar boleh aja kami foto sendiri gitu ya. Nggak ada masalah. Mau Kalau gambar, mau testimoni. video, konten iklan itu nggak masalah. Yang penting CPR-nya lebih dari 1%. Itu aja ya. Oke, cukup? Mas, makasih Mas. Oke, sama-sama. Ya, makasih Mas. Ada yang cukup. lagi? Pak Suwarno? Sering-sering Mas, buat Zoom-nya sering-sering. Ayo Pak Suwarno gabung. Siapa ini? Sebetulnya permintaan Mas. Kalau ada yang mau, saya buka Zoom gitu. Tapi kalau misalkan... Pak Dudi nomor teleponnya berapa Pak? Kenapa? Nomor HP-nya berapa? Nomor WA-nya? Oh, nomor WA saya. Iya. 0856. 856. 0856 2447. 2447. Ya, 8060. 060. 8. 0856. 0856 2447. 8060. Ya, betul. Terima kasih Pak Dodi. Sama-sama lagi sebetulnya kalau saya secara pribadi tidak pernah menjual training Mas Sama. Secara pribadi itu saya tidak pernah menjual training. Nah, misalnya kadang-kadang kan yang WA saya itu Mas biaya belajarnya berapa gitu kan. Sebetulnya nggak bayar gitu loh. Cuman kalau dia ngomong berapa ya saya bilang 2 juta. 2 juta itu beli produk, tak kasih barang gitu. Masuk satu antrian. Sebetulnya di situ aja. Saya nggak mau istilahnya sebetulnya nggak matok harga kaitannya sama mentoring gitu loh. Saya nggak jual ilmu. Tapi itu emang produknya Mas ya? Produknya Mas? Iya. Iya. Jadi beli produk, dimentorin gitu Pak. Ya enak lah. Produknya disediain, ilmunya dikasih. Udah dapat profit, nanti dapat profit ini lagi bagi hasil. Itu di Onatur itu. Semakin ke sana ya semakin murah produknya karena dari terus. Karena ada, jadi kan misalnya nih beli produk kayak X Natural Pro atau Mutiara Propolis itu kan ecarannya sekitar 250.000 Mas. Ecarannya. Nah itu dari saya itu 100.000 kali 20, 2 juta kan. Nah nanti kalau itu habis, beli lagi di saya, boleh atas nama sendiri, boleh atas nama istri, referralnya, ada referralnya tuh, itu referralnya sampean sendiri, sehingga dapat potongan lagi 20%, berarti 400.000, berarti jadi 80.000 jatuhnya kalau ambil yang 2 juta, gitu. 80.000
acaranya 250 dikurangi 80.000 berapa tuh? Masih ada bagi hasil dari keuntungan saya, tak kasih hasil lagi tapi ngantri gitu. Di situ sebetulnya mau saya itu ngasih peluang ke banyak orang, ya cuman orang nggak nangkep, ya belum nangkep aja gitu. Nanti Masnya dapat uang ini Mas, uang bagi hasilnya di akhirnya di sekitar 35 juta ya Mas? Iya, satu putaran ini 35 Satu juta. putaran 35 juta per orang tuh. Tapi Ayo Mas, antrik gabung Mas. sistemnya. Insya Allah. Mungkin soalnya saya ini Mas mau pindah ke Bandung, Oh ini dari mana gitu rumah? Makassar sekarang. Oh mau kerjanya di Bandung. Enggak, lagi mau apa? Cari apa istilahnya peluang. Soalnya kan usaha istri kan di sana. Usaha apa? Tas. Iya bagus itu. Deket ke saya di Bandung mah. Oh, Sama Jalengka. oh jengka. Kalau Belum memang, tahu. Mas Dodi, Mas Ahmad, kalau memang tasnya itu masuk untuk produk Onatur juga bisa dimasukin gitu. Ah Ini betul tuh nanti dimasukin ke Onatur ya. reseller Mas Ahmad atau istrinya gitu ya, itu bisa tak mentorin juga produknya Mas Ahmad gitu. Itu bisa Untuk juga. sekarang masih model dia apa? Reseller produk orang. Oh, masih produk orang. Produk orang. Cuma kayaknya yang punya penjualannya kan udah lumayan ada. Cuman yang punya itu kayaknya lagi kurang serius di produknya karena dia punya produk lain yang lebih winning, produk kosmetik. Ini siapa Mas apa namanya? Ahmad. Oh Mas Ahmad di sini namanya Aisyah. Mas Nama Ahmad, istri. nama istri. Mas Ahmad, saya juga di TikTok jualan tas itu, tas dari Bandung. Boleh Apa lah mereknya? Apa brandnya? Alexa. Oh, Alexa. Kalau Mas Toho di Kendal ya? Iya, betul. Jawa Tengah. Saya Jawa Barat. Ujung. Pak Suwarno Saya Tangerang nih. Saya paling jauh kalau Jawa Tengah Indonesia Tengah ya? apa nih? Jogja, Kebumen. Saya Makassar, Pak. Makassar. Kendal itu masuknya Semarang. Ya bukan masuk sih. Beda, cuman sebelah barat Semarang. Sebelah barat Semarang. Dari Semarang 50 kilo. Kalau dari perbatasannya ya dekat, paling cuma beberapa kilo gitu. Tapi kalau mau tahu ya Semarang, pusat kotanya. Yang Semarang. Kotanya, Jawa Tengah kan. Semarang itu yang lumpia apa ya? Lumpia patok. Lumpia. Gitu. Oke, cukup? Cukup, Atau Mas. ada yang ditanyakan lagi? Kalau gitu saya akhiri ya. Iya. Terima kasih. Mohon maaf sama ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Sama-sama. Intinya saya ngajarin itu tidak pernah meminta bayaran apapun sebetulnya. Ya. Kalau mungkin yang nggak punya anggaran punya anggaran tapi minim mau iklan Facebook, mau belajar, saya membuka minimal 4 kali pertemuan sebulan. Saya mentori sebulan dari 0 sampai mahir. Bukan dari 0 sampai mahir. Ini kan non-member ya, non-member Onatur itu 4 kali pertemuan dalam sebulan. Misalnya Mas Ahmad punya komunitas nih, pengen belajar Facebook Ads, saya beri kesempatan 4 kali pertemuan, saya ajarin. Nah, kalau mau gabung ke komunitas kita, saya mentori selamanya sampai bisa. Siap, Mas. Caranya bagaimana? Beli produk kita aja gitu. Nanti sebetulnya platform Onatur itu sebagai jembatan, saya pengen nampung teman-teman yang punya barang, ya itu bisa dropship lewat Onatur gitu. Gitu. Kayak bisa dikatakan mirip marketplace tapi lebih selektif untuk suppliernya, untuk sellernya. Itu yang nantinya yang akan saya rancang ke depan. Oke,
kasih. Assalamualaikum Ya, Mas. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.